Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa man wala amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat sehingga kita bisa bermuajah kembali mengkaji satu hadis di dalam kumpulan Arba'in Nawawi, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi ada paling tidak 3 nilai penting yang hendak diajarkan Rasulullah di dalam hadis ini. Tetapi yang menarik sebelum itu adalah pernyataan beliau yang menghubungkan pelaksanaan nilai-nilai yang ada di sini. 3 nilai yang ada di sini ini dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir ini adalah fundamental yang sangat penting ya, bagi umat beragama. Keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Keimanan pada 2 hal penting ini adalah di antara titik-titik yang mempertemukan agama-agama. Ya. Makanya kalau kita kaji dalam Al-Quran ada ayat-ayat tertentu yang mengatakan, yang menyeru kelompok agama yang berbeda-beda. Ya. Sebagai sama-sama berhak memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala jika ya, syaratnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini menjadi semacam fondasi yang mempertemukan agama-agama atau syariat-syariat yang berbeda, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kita perluas kepada ayat-ayat yang juga membahas tentang agama-agama yang berbeda tetapi punya keyakinan yang sama, maka falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Orang yang mengaku beriman demikian, dia hanya mengatakan hal-hal yang baik, aw liyasmut, atau diam. Khairan itu tentu artinya bukan yang menyenangkan saja ya. Khairan itu konstruktif, produktif. Ya, artinya bisa masuk kritik juga. Karena kalau kritik itu buahnya adalah kebaikan, bukan khairan yang menyenangkan, tetapi yang menyenangkan itu belum tentu baik, bisa jadi mencelakakan. Jadi prinsipnya adalah produktif dan konstruktif. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya akan mengatakan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, yang konstruktif dan produktif. Jika tidak, maka dia sebaiknya diam. Ya, artinya tadi balik ke hadis yang sebelumnya kita kaji, apa? Kalau orang mukmin yang baik, orang Islam yang baik itu adalah salah satunya tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang dia tidak ada urusan dengannya, termasuk berbicara. Ya. Jika kita nggak perlu, ya nggak usah bicara. Ya. Kalau ingin menjadi muslim yang baik, kita harus berbicara hal-hal yang bermanfaat saja, yang baik-baik saja. Jika tidak, sebaiknya
diam, karena nanti akan menjadi sumber masalah. Yang kedua, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, ya, hendaknya menghormati tetangga. Ini barangkali kita semua sudah tahu lah, tetangga, posisi tetangga di dalam kehidupan kita, ya. Tetangga itu meskipun belum tentu punya hubungan kerabat, belum punya hubungan darah dengan kita, tetapi mereka lah yang setiap saat hidup berdampingan dengan kita. Orang yang setiap saat akan kita temui dalam banyak kesempatan. Maka jika kita tidak punya hubungan yang baik dengan tetangga, hampir bisa diprediksi kehidupan kita tidak akan nyaman, ya. Karena itu, supaya kehidupan kita nyaman, tenang, bahagia di tempat kita tinggal sehari-hari, maka kita harus menghormati tetangga. Dan ini kewajiban ini berlaku bagi semua orang, bukan hanya satu orang di antara tetangga-tetangga itu. Semua orang punya prinsip yang sama, seperti tadi itu, ya. Berlaku mutual, berlaku resiprokal, berlaku mutualistis. Semua orang ingin memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Semua orang ingin memuliakan tetangganya. Jika semua orang berpikiran seperti itu, maka kehidupan lingkungan itu akan harmonis. Karena apa? Tetangga itu orang yang pertama menolong kita jika ada sesuatu yang kita butuhkan. Mereka yang akan pertama merespon sesuatu yang terjadi dengan kita. Bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bukan kakak adik kita yang kebetulan mungkin tinggal berjauhan dengan kita. Tetangga-tetangga kita ini adalah saudara-saudara kita. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghormati, memuliakan tetangga kita. Apalagi jika tetangga-tetangga itu punya kesamaan-kesamaan tertentu dengan kita, misalnya kesamaan agama, kesamaan profesi, atau kesamaan yang lain. Bahkan seandainya berbeda-beda dalam semua hal, kita harus saling menghormati semata-mata karena mereka juga adalah manusia seperti kita, dan mereka inilah yang kelak atau dalam waktu tertentu akan menjadi penolong kita ketika kita membutuhkan. Selain memang bahwa kenyamanan, kebahagiaan kita hidup di rumah kita sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas hubungan kita dengan tetangga. Tetangga yang punya konflik dengan kanan kirinya pasti akan merasa sangat terkungkung hidupnya, tidak bebas untuk berjalan keluar atau berbicara dan seterusnya. Dan sebaliknya, tetangga yang punya hubungan harmonis, maka mereka akan bisa hidup dengan lebih bahagia karena bisa berhubungan dan saling berinteraksi satu dengan yang lain dengan cara yang baik. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nah, mereka hendaknya memuliakan tamunya. Seperti kita tahu bahwa tamu itu adalah salah satu media barakah, pembawa barakah, ya. Tamu ini adalah Bertamu itu adalah satu bentuk manifestasi dari perintah Allah, perintah Rasul untuk bersilaturahim, menyambung tali silaturahmi, ya, pertalian persaudaraan, pertemanan. Jadi kalau orang bertamu atau kita didatangi tamu, itu sesungguhnya yang terjadi adalah silaturahim, pertalian pertemanan, pertalian persaudaraan. Dan di dalam proses itu terjadi kebaikan-kebaikan, banyak barokah yang terjadi karena orang yang bertamu dan menerima tamu sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa ada hubungan baik yang terjalin di antara mereka. Orang-orang yang sedang berkonflik, orang-orang yang punya masalah tidak akan saling bertamu, saling mengunjungi, ya, bahkan bersapa pun tidak, apalagi sampai bertamu. Oleh karena itu, orang yang sudah menerima tamu maka hendaknya dia memuliakan tamu itu dengan sebaik-baiknya. Pertama, karena penghargaan terhadap hubungan baik yang sedang terjalin. Kedua, karena tamu adalah salah satu alamat dari
turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keramah tamahan ini adalah ajaran Islam yang paling dasar juga, yang diwarisi dari keramah tamahan Arab di masa jahiliyah. Jadi Islam itu sebenarnya tidak pernah menolak kebudayaan ya, dimanapun berada, sejauh dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang fundamental. Karena itu banyak ajaran-ajaran jahiliyah yang tetap diakomodasi, bahkan dipromosikan di dalam Islam setelah Rasul mendakwahkan Islam, karena memang nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang luhur, yang sudah berkembang sebelum Islam datang. Bahkan boleh jadi itu adalah sisa-sisa dari ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya rasa ketiga hal ini, pertama, tidak berkata kecuali yang berguna, yang baik, dan menghormati tetangga serta menghormati tamu adalah tiga ajaran penting di dalam Islam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dan bisa kita amalkan. Insya Allah semua berbuah kebaikan, semua berbuah rahmah, semua berbuah keberkahan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjalankan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, salah satunya melalui kumpulan hadis di Arba'in Nawawi ini sangat mudah dipahami, tinggal bagaimana kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam konteks wabah pandemi virus corona ini, maka salah satu dari yang disebutkan dalam hadis ini menghormati tetangga mungkin penting kita berikan penekanan, karena saat ini kita harus saling menjaga secara sosial agar kita sama-sama sehat dan tidak terjangkit oleh virus, baik caranya melalui social distancing atau physical distancing, atau melalui memberikan bantuan kepada mereka yang terlanjur terpapar atau terdampak oleh virus corona ini dari segi ekonomi dan seterusnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.